Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara, teman-teman semuanya, saudara seiman, seagama ataupun sebangsa dan setanah air, untuk video kali ini kita lanjutkan pembacaan tafsir Quran surah Al-Qadar, membaca dari kitab Tafsirul Jalalaini, kitab tafsir yang disusun oleh dua mufassir terkenal, tersohor, yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Namun juga saya merujuk pada kitab Hasyiatul Allamah As-Sawi, dan nanti akan ada pembacaan data tulisan Syekh As-Sawi terkait dengan kapan sih waktu terjadinya Lailatul Qadar itu, tepat tanggal berapa. Kita ikuti mudzakarahnya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadna bi asrarih. Yang punya kitab tafsir Jalalaini, silahkan dibuka di surah Al-Qadar. Kalau tidak punya kitab, silahkan Anda bisa melihat ke layar depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini sudah sampai di sini, lanjutan di video sebelumnya itu. Tanazzalul malaikatu, di malam Lailatul Qadar beberapa malaikat itu turun. Beberapa malaikat turun. Yuhzafu ihdat ta'ih, salah satu dari kedua tak dibuang, mil asli dari asalnya. Jadi asalnya itu bukan tanazzalu kalau ikut teori solfiyah, ikut teori ilmu sorof. Kalau yang tepat itu ya tanazzalu, tapi ini karena sudah samai dari langit, jadi tanazzala ya tanazzalu, fil madinya tanazzala, fil mudhari ya tanazzalu. Ini tepatnya fil mudhari ya tanazzalu, karena subjeknya di sini adalah muannats, perempuan. Muannats versi ilmu sorof, subjeknya yakni al-malaikah, ada tak marbutohnya, jadi lafadznya itu masuk kategori muannats. Maka ya tanazzalu, ya-nya diganti tak, maka dibaca tatanazzalu. Namun di sini tatanazzalu itu taknya dibuang, sehingga dibaca tanazzalu. Tanazzalu sudah samai dari atas, dari langit. Tanazzalul malaikatu, para malaikat turun di malam Lailatul Qadar. Warruhu, begitu juga ar-ruh. Ar-ruh oleh tafsir Jalalain ini ditafsir dengan ay Jibril. Jibril juga turun. Fiha, di malam Lailatul Qadar itu, ay fil lailah, yakni di malam Lailatul Qadar. Bi'izni rabbihim, dengan perintah Tuhan mereka, yakni perintah Allah. Ay bi amrihi, jadi izni di sini ditafsir bi amrih, amr. Bi amrihi, dengan perintah Allah. Min kulli amr, min kulli amrin, min di sini bermakna ba sababiyah. Min kulli amrin, sebab adanya perintah ataupun perkara keputusan dari Tuhan, dari Allah. Qadahullah, yang telah Allah putuskan. Fiha, di malam Lailatul Qadar itu sudah menjadi keputusan oleh Allah. Litil kasana, yang mana qada itu, keputusan itu, takdir itu berlaku di tahun itu juga, di tahunnya peristiwa Lailatul Qadar terjadi. Ila qabilin, hingga pada masa yang akan datang, tahun yang akan datang. Wa min, dan bermula min
dalam lafadz min kulli amr, sababiyatun berfaedah sabab, bimaknal ba'i dengan bermakna ba. Salamun hiya, salamun, salamun ini khobar muqaddam. Ini kalau kembali pada teori nahwu, salamun ialah keselamatan, hiya bermula Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar adalah malam keselamatan. Khobarun muqaddamun, salamun tadi menjadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, wa mubtadaun, dan hiyahnya itu menjadi mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Hatta matla'il fajri, jadi Lailatul Qadar menjadi malam keselamatan sampai kapan? Hatta matla'il fajri, hingga terbitnya fajar, hingga pagi. Bi fathil lam kasriha, matla ini lamnya dibaca fathah, lamnya matla. Bisa juga dibaca kasrah, hatta matli'il fajr, boleh. Ila waqti dha'ihi, yakni berarti terjemahannya ialah ila waqti dha'ihi. Lailatul Qadar adalah malam keselamatan hingga menjadi malam keselamatan hingga waqti dha'ihi, tiba masa terbitnya fajar itu, baru peristiwa Lailatul Qadar sudah hilang, sudah berakhir. Ju'ilat salaman likasratis salam fiha, kok ada penyebutan salamun hiyah dalam surah Al-Qadar ini? Artinya ialah likasratis salami fiha minal malaika. Di malam Lailatul Qadar itu beberapa para malaikat tidak berhenti mendoakan keselamatan. La tamurru bi mu'minin wala mu'minatin illa sallamat alaihi. Jadi beberapa malaikat itu tiap berjumpa, tiap melihat orang yang beriman, tiap melihat orang yang beriman baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan di malam Lailatul Qadar itu, illa sallamat alaihi, para malaikat selalu mendoakan keselamatan untuk mereka, untuk yang beriman. Jadi beruntunglah orang yang beriman, laki-laki perempuan, di malam Lailatul Qadar tidak henti-hentinya didoakan keselamatan oleh beberapa para malaikat, oleh beberapa para malaikah. Sekarang tepat tanggal berapa sih terjadinya Lailatul Qadar itu? Ini kita mengutip beberapa pendapatnya para ulama. Bisa Anda lihat dalam tafsir As-Sawi juz 4 ya. Di juz 4 halaman 453. Kalau di kitab saya beda penerbit, biasanya beda halaman. Waqtalafatil madzahib, beberapa pendapat bermacam-macam, berselisih ya, fiha mengenai Lailatul Qadar. Faqala Malikun, Imam Malik berkata, apa kata Imam Malik tentang Lailatul Qadar? Innaha da'iratun fil 'ami kullihi. Lailatul Qadar itu terjadi tiap tahun, kata Imam Malik. Jadi tiap tahun itu pasti ada peristiwa Lailatul Qadar. Wal ghalibu kaunuha fi Ramadan, namun yang kaprah Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, kata Imam Malik. Wal ghalibu fil 'ashril awakhir minhu, yang kaprah lagi kata Imam Malik, Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi dari tanggal 21 sampai akhir. Kemudian waqala Abu Hanifah wa Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat tentang waktu terjadinya Lailatul Qadar. Kata Imam Asy-Syafi'i, hiya fi Ramadan, Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, la tangkilu minhu, tidak akan pindah dari bulan Ramadan. Jadi kalau selain bulan Ramadan tidak ada peristiwa Lailatul Qadar. Ini kata Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Wal ghalibu, namun yang kaprah ialah fil 'ashril awakhir, yaitu terjadi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian washtahara, dan masyhur pendapat terkenal populer, an Ubay bin Ka'ab. Ini pendapat dari Ubay bin Ka'ab, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas. Kata Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas, wa katsirun annaha lailatas sabi'i wal 20, yang banyak ataupun yang kaprah terjadi peristiwa Lailatul Qadar itu
terjadi di tanggal 27. Di tanggal 27. Yang mana wahiyya al-laila allati kanat sabihatuha waqa'ata badrin allati azzallahu bihad-dinah. Yang mana tanggal 27 itu siang pagi harinya adalah masa terjadinya peristiwa Badar, yang mana Allah telah memberikan kemenangan terhadap agama ini dengan peristiwa Badar itu. Wa anzalallahu malaikatahu fiha madadan lil muslimin, dan Allah telah menurunkan beberapa malaikat di dalam waqa'at Badrin itu, peristiwa Badar, sebagai apa? Madadan lil muslimin, sebagai bentuk pertolongan bagi tentara umat Islam. Nah, sekarang wa ayyadahu ba'duhum bi tariqil isyarah, sebagian ulama menguatkan pendapatnya Ubay bin Ka'ab dan Ibn Abbas ini dengan jalan isyarah. Seperti apa? Bi anna adada kalimatis surah salatsunah, sesungguhnya bilangan beberapa kalimat dalam surah Al-Qadar ialah salatsunah, terdapat 30 kalimat dalam surah Al-Qadar ini. Ka'ayyami Ramadan, dan ini persis seperti bilangan beberapa hari di bulan Ramadan. Satu bulan Ramadan itu kan kalau ditakmil, disempurnakan adalah 30 hari. Kecuali nanti hilal itu terlihat di malam tanggal 30, maka puasa Ramadan cukup 29. Kalau takmil 30 hari. Kemudian wattufiqah anna kalimatan hiya tamamu sab'atin wa ishrin, dan dimufakati sesungguhnya kalimat itu, kalimah dalam surah Al-Qadar adalah, kalau disempurnakan, ini mufakati kesempurnaannya ialah 27. Jadi ya ini menguatkan pendapatnya Ibn Abbas dan Ubay bin Ka'ab bahwa peristiwa Lailatul Qadar, baik versi pernyataan Ibn Abbas dan Ubay bin Ka'ab maupun dengan cara isyarah, thariqul isyarah, maka Lailatul Qadar diprediksi terjadi pada malam 27. Kemudian wa thariqun akhar fil isyarah, ada metode yang lain fil isyarah di dalam menunjukkan Lailatul Qadar itu, peristiwa Lailatul Qadar terjadi tanggal berapa. Anna huruf Lailatul Qadar tis'atun, sesungguhnya beberapa hurufnya lafaz Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Lailatul Qadar, lailahnya itu lam, ya, lam, ta, 4 sudah. Al-Qadar, alif, lam, qaf, dal, ra, berarti semuanya 9. Lafaz lailahnya saja berapa? 4. Al-Qadarnya 5. Berarti Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. Wa qad dzukirat fi surah 3 marrat. Kemudian lafaz Lailatul Qadar itu di dalam surah Al-Qadar disebut hingga 3 kali. Wa thalathatun fi tis'atin bi sab'atin wa ishrina. Ketika Lailatul Qadar disebut 3 kali, maka banyaknya huruf dalam Lailatul Qadar yang berjumlah 9 huruf itu dikalikan 3, berjumlah berapa? Ialah 27. Hasilnya 27. Maka ini thariqul isyarah ini menguatkan pendapatnya Ibn Abbas dan Ubay bin Ka'ab bahwa peristiwa Lailatul Qadar terjadi di malam yang ke-27 dari bulan Ramadan. Kemudian wa nukila amba di ahlil kasyaf, ini dikutip dari pernyataan sebagian ahli kasyaf. Dabataha bi awwali syahri min ayyamil usbu', sebagian ahli kasyaf itu menetapkan Lailatul Qadar itu terjadi di awal bulan dari beberapa hari minggu pertama. Wah, beda lagi pendapatnya ini ba'du ahli kasyaf. Kemudian Fa'an Abil Hasan Asyadzili, dan juga ada pendapat lagi dari Abil Hasan Asyadzili. Wah, ini tokoh
tokoh Hizbun Nasr, Hizbul Bahar. Apa kata Abil Hasan Asy-Syadzili? In kana awwaluhul ahad falailatu tis'in wa ishrin. Kalau Ramadan itu diawali hari Ahad, maka peristiwa Lailatul Qadar itu akan terjadi di malam tanggal 29. Kalau Ramadannya diawali Ahad. Awil isnaini fa ihda wa ishrin. Kalau Ramadan diawali hari Senin, maka Lailatul Qadar terjadi di tanggal 21. Kalau diawali hari Senin Ramadannya, maka Lailatul Qadar itu diprediksi ataupun ditetapkanlah terjadi di malam tanggal 21. Awis Sulasa, kalau Ramadannya diawali hari Selasa, maka fasab'in wa ishrin, peristiwa Lailatul Qadar terjadi di tanggal 27. Awil Arba'a, kalau Ramadannya diawali hari Rabu, fatis asyara, maka peristiwa Lailatul Qadar akan terjadi di tanggal 19. Ini versi Abil Hasan Asy-Syadzili. Awil Khamis, kalau Ramadannya diawali hari Kamis, fa khamsin wa ishrin, maka peristiwa Lailatul Qadar terjadi di malam tanggal 25. Awil Jum'ah, kalau Ramadannya diawali hari Jum'ah, fasaba asyara, maka peristiwa Lailatul Qadar itu di malam tanggal 17. Awis Sabti, kalau Ramadannya diawali di hari Sabtu, fasalasin wa ishrin, maka Lailatul Qadar akan terjadi di malam tanggal 23. Ini versi Abil Hasan Asy-Syadzili. Dan ini ada wa minha ma qalahu ba'duhum, ada syair lagi yang dilantunkan oleh para ulama ini. Langsung ke mafhum syairnya saja. Apa mafhum syairnya? Mafhum syairnya begini. Fa idza kana awwal asy-syahril itsnain, kalau awal bulan Ramadan, ini versi sebagian ulama yang lain ya, keluar dari pendapatnya Abil Hasan Asy-Syadzili. Fa in kana awwalu syahril itsnain, kalau awal bulan Ramadan diawali hari Senin, awil Jum'ah, atau diawali hari Jum'ah, maka takunu lailata ihda wa ishrin, Lailatul Qadar akan terjadi di malam tanggal 21. Terus loncat. Awil Ahad awil Arba'a, kalau Ramadannya diawali hari Ahad atau hari Rabu, maka fatis'in wa ishrin, maka peristiwa Lailatul Qadar itu di malam tanggal 29. Terus loncat lagi. Awis Sabti, kalau Ramadannya diawali hari Sabtu, kata syair ini, fasalasin wa ishrin, maka peristiwa Lailatul Qadar itu di malam 23. Awil Khamis, kalau bulan Ramadannya diawali hari Kamis, fa khamsin wa ishrin, maka peristiwa Lailatul Qadar terjadi di malam tanggal 25. Terus loncat lagi. Awit Sulusa, kalau bulan Ramadan diawali hari Selasa, fa sab'in wa ishrin, maka peristiwa Lailatul Qadar terjadi di tanggal 27. Wal masyhur fi al-sinati ulama al-hadis. Sekarang yang masyhur di dalam beberapa lisan ataupun komentar para ulama hadis, annal ghalibah kaunuha fil ashr awakhir, yang kaprah terjadinya peristiwa Lailatul Qadar itu ialah di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Wa annaha fil autar, dan biasanya itu Lailatul Qadar tepatnya di 10 hari terakhir di tanggal ganjil, bisa di tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Qala Sayyidi Ahmad Zaruk atau Zarwak, ya terserah ini, wa ghairuhu dan lain sebagainya. Sayyid Ahmad berkata, la tufarik lailata jum'atin min autari akhir syahri, jangan kamu menjauhkan ataupun memisahkan diri kamu dengan ibadah di malam Jum'ah, yang mana malam Jum'ah tersebut terjadi di tanggal ganjil hari akhir bulan Ramadan, bukan hari akhir bulan Ramadan.
Jadi kalau ada Jum'ah terakhir bulan Ramadan tepat di tanggal ganjil di akhir Ramadan, maka hidupkan malam itu dengan qiyamul lail, dengan ibadah, zikir dan semacamnya, doa, istighfar, selawat dan semacamnya. Ini kata Sayyidi Ahmad Zarwak apa Zaruk ya, kurang tahu saya ini bacaannya. Sayyid Ahmad lah. Jadi dalam ayat itu kan, dalam tafsir Jalalain disebutkan fal amalus shalih fiha khairun minhu. Jadi amal soleh yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu kan nilainya lebih baik daripada amal soleh terus menerus di masa 1000 bulan. Yang dimaksud al-amal as-soleh itu maksudnya apa? Oleh As-Sawi dijelaskan, ay min sholatin wa du'ain wa tasbihin wa ghairi dzalika. Jadi di malam Lailatul Qadar upayakan sholat sunnah itu diamalkan, doa-doa, kemudian tasbih, mensucikan Allah, wa dzalika, dan ritual ibadah yang lain ya, baca selawat juga, istighfar juga, baca Quran juga. Yang penting jangan melepas sholat sunnah, doa dan tasbih, mensucikan Allah, minta semua diminta kepada Allah. Sekarang apa sih tanda-tandanya bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar? Ini ada tandanya, ada alamahnya. Nah, untuk mengetahui hal ini kita lanjutkan ke video berikutnya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ajukan kritik dan saran atas segala kurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.